Nabi itu pernah disebutkan dalam sebuah riwayat selama 1 bulan penuh Nabi itu nggak makan apapun kecuali air dan kurma. Baru ngomong gini udah ketakutan. Langsung curiga kan. Asal Anda mengkondisikan tubuh Anda waktu berpuasa, Anda buka, Anda sahur, maka dia tidak akan bereaksi seperti reaktifnya kita dengan kabar saya ini. Yang banyak dari kita itu curiganya lebih banyak. Nanti kalau nggak makan gimana? Gak apa-apa. Orang Palestina hidup-hidup aja tuh. Kita ribetnya minta ampun gitu loh. Ya, apalagi sering saya bilang, Mbok ya bulan ini tuh makan yang enak-enaknya jangan kita lagi lah, kasih ke orang lah sudah. Kita makan seadanya saja lah. Kenapa? Ya bentuk solidaritas kita dengan saudara kita di Gaza saat ini. Yang makan rumput. Gitu loh. Jadi kalau Anda makan enak, kasih juga ke orang lain di Ramadan ini mungkin harusnya. Yang bagus-bagus ini kita kasih orang. Kita makan sederhana aja. Udah cukup 11 bulan, badan sudah berlimpah dengan karbo-karbo kayak begini sehingga naik tangga pun susah, naik lift pun susah, menggeh-menggeh kan gitu. Betul apa enggak? Ya Anda mau ngakuin atau tidak ya tampak semua. Mohon maaf. Kalau tersinggung alhamdulillah. Ya. Tanda orang yang metabolismenya terganggu tuh gampang baper. Dia ngomongin dikit baper, ngomongin dikit baper. Saya kira ini hidup di hutan aja lah. Tanda-tanda orang baper itu apa? Mudah banget left group, mudah banget keluar grup WA. Dia ngomongin dikit keluar, dia ngomongin dikit keluar. Ya, makanya coba lihat. Ini tanda nih. Mudah-mudahan tidak ada pada Anda, ibu sekalian. Tanda metabolisme kita tuh low, rendah. Ya. Yang pertama apa? Capek setelah makan. Habis makan tuh kayak letih gitu. Padahal makan itu kan adalah bahan bakar. Harusnya, ya ngantuk lah bahasa kita kan. Harusnya habis makan berenergi. Dia habis makan ngantuk. Itu tanda metabolismenya low. Oke. Itu gue banget itu. Yang kedua apa? Habis makan kembung. Gue lagi nih. Ya, habis makan tidur sama. Yang ketiga apa? Habis waktu puasa pusing. Puasa pusing. Gue lagi nih. Nanti itu metabolismenya low. Nanti kita jelaskan kenapa. Kemudian apa lagi? Lemes waktu puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Susah konsentrasi. Ya. Yang kelima itu, ini yang banyak orang juga nih. Gampang marah karena nggak ada makanan masuk. Jadi kalau itu terjadi maka sebenarnya tubuh kita itu memang betul-betul lagi berantakan, minta ampun. Ya. Nah pertanyaannya caranya gimana kan gitu. Ya. Makanya kalimat kadang-kadang saya lihat kalau nelisik-nelisik Quran itu kadang-kadang saya mikir ini maksudnya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Jadi seperti Allah tuh nyuruh kita mikir. Ya. Mikir puasa tuh kalau kamu tahu itu keren banget gitu kan. Makanya bahasa as-siyamu junnah itu, bahwa puasa itu perisai, ya perisai, benar-benar perisai. Perisai dalam artian, bahkan Nabi mengatakan itu perisai dari api neraka. Bapak Ibu sekalian, kalau satu amalan dikerjakan dan pahalanya sangat besar, ya, pahala yang Allah siapkan sangat besar, maka yakinlah bahwa amalan tersebut punya efek yang sangat besar juga buat jasad kita. Yakinlah. Contoh, kita bicara puasa. Puasa ini amalan besar nggak? Besar sekali. Ya, sangat besar. Bahkan Allah menyiapkan satu pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa. Berarti ini amalan besar. Maka yakinlah itu efeknya ke badannya kita pasti juga luar biasa besar. Saya belum ada setahu saya agama di luar Islam yang punya metode puasa 30 hari penuh, setahu saya nggak ada. Setahu saya sih.
Tapi kalau kuliah kita nggak bahas itulah, kita bahas Islam saja lah, kita bahas agama kita, agama ini saja. Yang sebenarnya, jemaah sekalian, kalau lagi-lagi saya sampaikan, kalau ini kita terapkan, maka Anda bisa pakai berbagai macam protokol-protokol waktu berpuasa itu. Ya, contoh nih, misalkan, terlepas dari hadisnya dhaif, ingat saya tentang 10 hari pertama apa, 10 hari kedua apa, 10 hari ketiga apa. Ada yang mengatakan itu hadisnya dhaif, tapi menurut saya itu bisa saya pakai atau bisa kita pakai dalam aplikasi. Sebenarnya selama 10 hari Ramadan pertama itu kita harus makan apa? Ya, karena kalau Nabi, saya belum mendapatkan riwayat-riwayat yang sangat menjelaskan detail, sependek pengetahuan saya, Nabi itu makannya apa saat berpuasa. Yang ada kan cuman Nabi berbuka pakai rutop. Kalau nggak ada rutop, Nabi berbuka pakai tamar. Kalau nggak ada tamar, Nabi berbuka pakai air putih. Terus sahur kita disarankan pakai tamar atau kurma kering. Kurma basah, kurma kering, air putih. Itu urutannya berbuka. Jadi kalau mau dapatkan kebarokahan dari bagaimana Nabi berbuka puasa, maka pakai konsep itu tadi. Kalau ada rutop, pakai rutop, kurma basah. Kalau nggak ada tamar, kalau tidak ada air putih. Ada yang bikin anekdot gitu kan. Kurma itu sunnah kata dia, gorengan itu wajib. Nah gitu. Ya. Lontong, gorengan. Akhirnya terjadi apa? Anda bayangan lagi perut lagi bagus-bagusnya, terima enzim ya, terima air putih, tiba-tiba masuk minyak, masuk karbo olahan. Udah maghrib pun sudah ngantuk dia. Ya. Betul? Banyak kayak gitu kan? Belum lagi habis dia sholat maghrib sebentar, masuk lagi karbo lagi. Contoh karbo itu apa? Udah paham lah, nggak usah saya jelasin. Nasi itu karbo, terigu itu karbo. Jadi kalau Anda lihat di makanan ini, nah ini contoh. Karbo semua. Halal, nggak apa-apa. Boleh yang dimakan, boleh. Ya. Jadi yang paling banyak di piring ini misalkan, enzimnya apa? Ini. Vitamin C-nya, enzimnya paling banyak, paling bagus dibandingkan yang lain. Makan cabenya. Ah betul, ini makan cabai. Gitu. Ini karbo juga. Saya bukan anti karbo, tapi badan saya sekarang kalau sudah kebanyakan karbo kayak dipasang barbel seberat berapa kilo, lemot banget badannya. Ya, gitulah. Karena memang kita nggak butuh-butuh banget. Bukan nggak butuh karbo, kita kalau perlu saja makan karbo. Kalau enggak ya nggak usah makan. Ya, jadi misalkan lagi Ramadan nanti misalkan Anda mengurangi karbo, ya nasi dikurangi lah. Mau nasi mandi kek, mau nasi mandi di sungai kek, mandi di laut kek, ya, terserah lah. Ya. Kurangi karbonya. Misalkan kayak begitu. Ya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Jadi akhirnya saya berpikirnya kalau ini kita terapkan di 10 hari pertama kan bersih-bersih banget tuh. Ya, lagi bersih-bersih banget badannya. Sebenarnya banyak sekali makanan-makanan versi lokal ataupun kalau mengikut Nabi saja, misalkan Anda mau coba lah ya, Anda mau coba nanti waktu Ramadan ini misalkan 10 hari pertama itu mau bersih-bersih badan luar biasa, udah air putih, kurma, air putih, kurma, air putih, kurma. Tapi mengkondisikan dulu badannya. Nanti kalau jangan mikir nanti kalau pusing gimana, jangan mikir dulu. Pokoknya Anda minta keberkahan, misalkan Anda makan kurma, ya Allah berkahi aku dengan kurma yang ku makan ini, kuatkan badanku dengan kurma ini, kuatkan dengan air ini, maka dia akan berfungsi seperti itu dalam tubuh kita. Ya, cukup sebenarnya, jujurlah, kadang-kadang kita berbuka itu 3 butir kurma, 5 butir kurma dengan air sudah cukup. Betul? Kita aja yang pengen makan lebih kan? Kalau sudah cukup. Artinya kalau tetap pengen makan lagi habis itu, banyakin aja buah-buahnya. Buah-buahannya kan gitu. Berarti es buah boleh nggak dok? Es buah masalahnya pakai susu kental manis itu. Kalau Anda mau bikin es buah, bikin saja es buah versi Anda. Air kelapa Anda ambil, campurin buah-buah situ, masukin madu, campurin selasi, chia seed segala macam, jadi juga es buah. Nggak ada sirup. Jadi mulai ini kalau saya boleh sarankan, tidak ada sirup di Ramadan ini di rumah sama di masjid. Sirup sama gula. Tehnya kasih yang anget tanpa gula. Ya. Saya kasih kemarin saya ngisi di mana gitu kan. Saya bilang sama ibu-ibu majelis taklim, saya bilang sebenarnya kalau mau sedikit saja kita switching sebentar, tidak ada perlu dana besar kok. Ya. Anda beli 500.000 atau 1 juta lah, katakanlah nganggarin sehari, beli rimpang-rimpang di Keramat Jati itu dapatnya bejibun. Banyak nggak? Banyak. Anda bikin tuh wedang-wedang di situ, ya. Wedang apa? Kasih gula aren atau gula merah, atau kalau ada yang mau sumbang madu, kasih madu situ.
jadi juga. Atau kalau mau agak sedikit berbeda sedikit Ramadannya, katakanlah cuma urusan makanan, kita mau obok-obok sedikit perbaiki, beli itu semangka yang agak gede, buka tengahnya, di atasnya itu pakai hand blender, lobangin bawahnya, jadi juga dia jus semangka fresh. Bawa, kasih berbakat, seru kan? Untuk berbuka saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak beli Bapak. Gitu. Semangka juga nggak mahal-mahal amat gitu kan, kasih tempat-tempatnya. Jadi kebayang kayak dispenser semangka gitu loh, kan lucu tuh. Jadi ngenalin orang dengan makanan-makanan yang benar gitu loh. Ya, apa yang di luarnya nggak benar bukan itu, tapi apa ya, bahasa real food itu kan cuma jadi jargon doang. Ya, Ramadan kita nggak jauh beda dengan 11 bulan yang lain. Gaya makan kita, cara makan kita, yang dimakan persis sama. Coba aja. Tambah banyak malah. Akhirnya apa? Nggak bisa restore badannya, nggak bisa.